Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Laila Mumtazatun. Kita mau mempelajari hari ini terkait dengan menghitung pajak. Di bagian yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah pajak penghasilan. Pada pajak penghasilan ini ada yang dinamakan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, di mana penghasilan yang tidak bisa dikenai pajak ini diantaranya ada wajib pajak, lalu tambahan jika kawin, dan tambahan penghasilan istri dan suami, dan juga anggota keluarga. Yang pertama ada di peraturan di tahun 2018, di mana wajib pajaknya itu sebesar 15.840 yang tidak kena pajak. Kawin 1.320, tambahan penghasilan suami dan istri 15.840 jika penghasilannya antara istri dan suami digabung, dan jika istri tidak bekerja atau tidak berpenghasilan ini di strip saja atau nol. Anggota keluarga per satu orangnya 1.320. Biasanya anggota keluarga yang ada di dalam rumah itu anak ataupun nenek dan lainnya. Tapi yang menjadi tanggungan utamanya adalah anak. Per satunya 1.320. Nanti dikalikan berapa jumlah anaknya. Lalu aturan di tahun 2012 mulai mengalami peningkatan, di mana wajib pajaknya 24.300, kawin 2.025, tambahannya jika penghasilan digabung 24.300, anggota keluarga 2.025, dan pada tahun 2015 semakin naik lagi. Wajib pajak 36 juta, kawin 3 juta, tambahan penghasilan istri dan suami gabung 36 juta, dan anggota keluarga per satunya 3 juta. Dan yang peraturan terakhir yang sekarang digunakan adalah peraturan terkait dengan penghasilan tidak kena pajak pada tahun 2016. Dengan nilai wajib pajak 54 juta, tambah kawinnya dulu 4.500.000, tambahan penghasilan istri dan suami 54 juta, anggota keluarga 4.500.000. Berikutnya, untuk menghitung pajak penghasilan, kita harus tahu bagaimana sih aturan terkait tarif pajak penghasilan. Kita lihat ya pada tabel yang ada di bawah ini. Ya, namanya lapisan penghasilan kena pajak (PKP). Untuk penghasilan sampai dengan 50 juta, ini dikenai pajak 5%, 0 sampai 50 juta. Untuk penghasilan 50 sampai dengan 250 juta, 15%, 250 juta sampai 500 juta, 25%, dan di atas 500 juta, 30%. Contoh soalnya. Pak Jaya, ini contoh soal terkait perhitungan pajak penghasilan ya. Kalian perhatikan baik-baik. Ini contohnya adalah Pak Jaya adalah seorang manajer dengan gaji per bulannya 10 juta. Ia sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Istrinya tidak bekerja. Tiap bulan ia dikenai biaya jabatan 3% dan biaya kesehatan 2%. Hitunglah pajak terutang Pak Jaya setiap bulannya. Kita coba hitung bersama ya. Yang pertama itu kita harus menghitung gaji kotor per bulannya. Di mana gaji kotor per bulan Pak Jaya itu sebesar 10 juta. Lalu berikutnya ada pengurang penghasilan, mulai dari biaya jabatan sebesar 3% dari 10 juta rupiah atau dari gaji per bulan, yaitu 300.000 rupiah, dan biaya kesehatan sebesar 2%
dikali 10 juta rupiah, hasilnya adalah 200 rupiah, 200 ribu rupiah. Ini akan mengurangi gaji kotor per bulannya dari Pak Jaya sehingga menjadi gaji bersih per bulan. Nah, selanjutnya 10 juta ini kita kurangi dengan 500 ribu, yaitu 9.500.000 rupiah. Nah, padahal untuk penghasilan kena pajak atau perhitungan pajak penghasilan ini dihitung dalam jangka waktu 1 tahun. Berarti kita kalikan dengan 12. Ini menjadi gaji bersih 1 tahun. Berapa hasilnya? Yaitu 114 juta rupiah. Nah, berikutnya kita kemana? Berikutnya kita ke bagian PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, kita beri garis pembatas supaya jelas. PTKP ini kan penghasilan yang tidak boleh dikenai pajak. Kita lihat lagi, wajib pajaknya itu kan Pak Jaya. Kita tulis wajib pajak, yaitu Pak Jaya, menggunakan tarif yang paling akhir tahun 2016, yaitu 54 juta. Lalu pada berikutnya tambahan kawin, yaitu sebesar 4.500.000 rupiah. Sedangkan berikutnya lagi ada tambahan jika penghasilan digabung. Nah, kebetulan di sini istrinya tidak bekerja, jadi kita kosongkan saja. Lalu bagian bawahnya lagi ada tanggungan anak. Tanggungan anak dari Pak Jaya itu kan ada 2, berarti 4.500.000 kita kalikan 2, yaitu 9 juta rupiah. Kita jumlahkan semuanya, ini berarti nilai penghasilan yang tidak boleh dikenai pajak. Berapa totalnya? Kalian hitung terlebih dahulu. 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 9 juta. Hasilnya PTKP-nya ini menjadi 67 juta 500.000 rupiah. Nah, di bagian sini gaji bersih 1 tahun sudah ketemu 144 juta. Kita kurangi dengan yang namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak, sebesar 67.500.000 rupiah. Kita kurangi menjadi nilai PKP, penghasilan kena pajak, yaitu sebesar berapa? Kita coba hitung bersama ya. Ya, 114 juta kita kurangi dengan 67.500.000, hasilnya 46.500.000 rupiah. Inilah nilai PKP, penghasilan kena pajak. Oke, jangan lupa dari sini kalian pindahkan ke sini. Kita lanjutkan lagi. Pada tarif PPH. Tarif PPH ini tadi kan batasnya untuk penghasilan 0 sampai dengan 50 juta adalah sebesar 5%. Nah, ini tadi penghasilannya Pak Jaya itu 46.500.000. Berarti masuk ya ke tarif yang tingkat pertama ini. Kita hitung langsung saja. 5%
dikali 46.500.000 rupiah. Sama dengan hasilnya yaitu per tahunnya pajak yang harus dibayarkan Pak Jaya Rp2.325.000. Nah, ini masih per tahun. Per tahun. Padahal yang diminta di soal penghasilan per bulan. Berarti 2.325 ini kita bagi dengan 12. Hasilnya adalah 193.750.000 rupiah pajak penghasilan terutang yang dibayarkan per bulan. Ya, seperti inilah penghasilan atau perhitungan pajak penghasilan dari Pak Jaya. Nanti jika penghasilannya berubah lagi, otomatis pajak penghasilan yang harus dibayarkan tiap bulan juga ikut berubah. Kita ke bagian pajak bumi dan bangunan berikutnya. Pada pajak bumi dan bangunan ini ada nilai jual kena pajak sebesar 20%, tarif pajaknya 0,5%, dan nilai jual objek pajak tidak kena pajak yang terbaru ini 8 juta rupiah. Nah, ini contoh soalnya Ibu Westi punya tanah seluas 800 meter persegi dengan harga jual Rp300.000 per meter persegi. Bangunannya seluas 200 meter persegi dengan nilai jual Rp350.000 per meter persegi. Taman mewah seluas 200 meter persegi dengan nilai jual Rp50.000 per meter perseginya, pagar mewah sepanjang 120 meter dan tinggi rata-rata 1,5 meter dengan nilai jual Rp175.000 per meter persegi. Persentase nilai jual kena pajaknya adalah 20% dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak 8 juta rupiah. Dan hitunglah pajak bumi dan bangunan terutang untuk 1 tahun. Oke. Kita coba lakukan perhitungannya satu persatu. Mulai dari yang pertama itu kita harus mencatat atau mengelis nilai tanah dari Bu Westi. Nah, Ibu Westi ini kan punya tanah, luasnya 800 meter persegi. Nilai jual per meternya Rp300.000 per meter persegi. Lalu ada bangunan. Bangunannya ini rumah yang ada di atas tanah. Seluas 400 meter persegi dikalikan nilai jualnya Rp350.000 per meter persegi. Ada juga di atas tanah ada taman. Tamannya seluas 200 meter persegi dikali nilai jual per meternya Rp50.000. Ada lagi satu pagar. Pagar juga ini kita dihitung dari luasnya, yaitu 120 dikali 1,5 dikali harga jualnya Rp175.000 per meter persegi. Nah, nilai-nilai yang sudah kita catat ini kita kalikan satu persatu. Mulai dari yang pertama, tanah, hasilnya adalah Rp240 juta. Yang kedua ada bangunan Rp140 juta. Yang ketiga ada taman Rp10 juta. Yang terakhir ada pagar Rp31.500.000. Selanjutnya kita total atau kita jumlahkan menjadi nilai
jual objek pajak NJOP dijumlahkan semuanya hasilnya adalah Rp421.500.000. Nah, kita kurangi dengan yang namanya nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Berapa nilainya tadi? Rp8.000.000. Kita kurangi juga supaya ketemu yang namanya nilai jual objek pajak kena pajak. Nah, 421 juta kurangi 8 juta hasilnya Rp413.500.000. Berikutnya kita menghitung pada nilai pajak bumi bangunan yang terutang selama 1 tahun. PBB terutangnya berapa? Kita hitung pakai tarif yang tadi. Mulai dari NJOP-nya itu sebesar 20% atau 20/100 dikali 0,5% dari tarif PBB-nya dikalikan NJOP KP-nya Rp413.500.000. Nah, kalau kita perhatikan yang ada di sini, itu kita bisa temukan rumus yang mudah, yaitu 20 dikali 0,5 itu kan 10. Nah, 100 dikali 100, 10.000. Kita coret nolnya, berarti persentase 20% dikali 0,5% sama saja 1/1000. Tinggal kita coret 0,3 yang ada di belakang. Berarti PBB terutang selama 1 tahun sebesar Rp413.500.000. Rp413.500. Oke. Seperti itu ya perhitungan PBB. Kita lanjutkan ke bagian yang terakhir, pajak pertambahan nilai atau PPN. Tarif PPN ini semuanya sama sebesar 10%. Contohnya, Sari berbelanja di sebuah supermarket dan menghabiskan uang sebesar Rp650.000. Hitunglah pajak pertambahan nilai yang harus dibayar Sari. Nah, berarti kita tinggal menghitung saja. 10% dikali Rp650.000. Berapa hasilnya? Hasilnya Rp65.000. Ini pajak tambahan nilai yang harus dibayar Sari. Nah, biasanya kalau di toko yang harus dibayarkan itu mulai dari nilai total belanjanya ini kita tambahkan dengan nilai PPN-nya. Berarti yang harus dibayarkan oleh Sari Rp715.000. Nah, tapi tetap yang nilai PPN-nya cuma yang ini Rp65.000. Ini kalau total yang harus dibayarkan, seperti itu.